Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Sering kita dengar di dalam setiap persekutuan, setiap ibadah, bahkan sering hamba-hamba Tuhan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi apakah kita mengerti enggak? Kita paham enggak akan maksud firman Tuhan ini buat kita semua? Kita mengerti enggak apa yang dimaksudkan dengan kebenaran firman Tuhan ini? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus sebagai jalan untuk terhubung antara manusia dengan Allah. Yesus adalah jalan satu-satunya sehingga terjalinlah antara hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Karena manusia sudah terputus hubungan dengan Allah. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Terputuslah hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Tetapi karena Yesus Kristus datang ke dunia, sehingga hubungan yang sudah pisah, hubungan yang sudah putus, hubungan yang sudah tidak baik lagi, dipersatukan kembali dengan pengorbanan di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keselamatan, maka saya membagikan dua pemahaman, pandangan tentang keselamatan buat kita semua. Pandangan yang pertama tentang keselamatan itu keselamatan yang bersyarat dan keselamatan yang tidak bersyarat. Dua pandangan ini selalu melekat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Tapi ayo mari kita belajar satu persatu. Apa yang dimaksud dengan keselamatan yang tidak bersyarat? Dan apa yang dimaksud dengan keselamatan yang tidak bersyarat? Keselamatan tidak bersyarat itu banyak orang memandangkan bahwa sekali selamat tetap selamat. Kedaulatan Allah, kehendak Allah dapat menyelamatkan manusia sampai kepada akhir. Ada orang memandang bahwa keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Tetapi ada orang juga memandang bahwa keselamatan itu harus dipertanggungjawabkan penuh oleh manusia. Nah, kita belajar nih. Kita belajar. Saya bukan mengajar saudara-saudara, tapi mari kita belajar. Keselamatan tidak bersyarat. Itu berbicara kedaulatan Allah sanggup menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Sekali selamat tetap selamat. Gak apa berdosa saja kau akan selamat. Tidak apa-apa hidup saja di dalam perselingkuhan tetap akan selamat. Tidak apa-apa hari Senin sampai hari Sabtu berbuat dosa terus, kemudian hari Minggu datang ke gereja maka akan selamat. Ada orang tato salib di sini gede banget. Ada orang juga tato salib di sini gede banget. Ada orang yang tato salib di belakang itu besar sekali, menandakan bahwa dia orang Kristen. Tetapi apakah itu menyelamatkan atau tidak? Menjadi pertanyaan buat kita. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik.
Yang penting saya percaya sama Tuhan Yesus, saya akan selamat kok. Tidak apa-apa. Saya hubungan seks di luar nikah, masih pacaran sudah hubungan seks, tidak apa-apa, saya akan selamat kok. Jangan salah memahami arti keselamatan di dalam kehidupan kekristenan. Karena ketika keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya, anugerah itu diberikan kepada saudara dan saya, maka ada tugas dan tanggung jawab yang harus saudara jalankan. Bukan berarti manusia tidak berdosa, tetapi berbicara tentang pandangan keselamatan, pandangan yang bersyarat dan pandangan yang tidak bersyarat. Orang yang memandang pandangan keselamatan itu dengan pandangan tidak bersyarat, dia merasa yang penting KTP saya Kristen, dia merasa yang penting saya lahir dari keluarga Kristen, saya akan selamat. Bukan itu yang dimaksudkan. Keselamatan itu harus kerjakan, Pak. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Dia menunjukkan jalan buat saudara dan saya. Dia akan menuntun perjalanan saudara dan saya dari start awal sampai dengan akhir. Dia memperkenalkan diri di hadapan saudara dan saya. Ini loh saya jalan sesungguhnya. Ini loh saya jalan sebenarnya. Kalau engkau melalui saya, maka aku akan menuntut engkau sampai tujuan yang engkau inginkan. Tetapi apa manusia? Ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dia cari jalan pintas. Bunuh diri nah, minum mabuk nah. Tidak jelas, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pandangan yang tidak bersyarat, inilah yang membuat orang menganggap remeh akan kekristenan. Pandangan tentang Kristen yang sekali selamat tetap selamat, yang memandang rendah akan identitasnya sebagai anak Tuhan. Kekristenan perlu pertobatan. Pertobatan adalah respon Allah yang tidak terbatas di dalam Kristus Yesus. Emangnya kita bertobat itu hal yang mudah? Butuh bergumul, saudara. Butuh perjuangan. Orang yang sudah narkoba untuk bisa berubah, untuk bisa berhenti, itu bukanlah suatu yang mudah. Orang yang sudah hidup dengan kemabukan, yang sudah masuk ke dalam dunia malam, bukanlah hal yang mudah untuk bisa terlepas dengan hal itu. Harus perlu kerja keras. Makanya libatkan Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa sendiri. Engkau tidak sanggup untuk bisa keluar dari zona nyaman, saudara. Orang kalau sudah terikat dengan kemabukan, orang kalau sudah terikat dengan perselingkuhan, orang kalau sudah terikat dengan seks bebas, mau berhenti bukanlah hal yang mudah. Kerja keras, perjuangan. Maka saya mau katakan di sini, engkau, saudara dan saya, tidak akan sanggup untuk keluar dari dosa, ikatan dosa. Kalau tanpa melibatkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Iblis itu tidak mau untuk kita menjadi kepunyaan Allah. Kuasa gelap tidak mau untuk kita bisa selamat. Dia mau untuk kita tetap di dalam penderitaan, tetap masuk ke dalam kesesatan, tetap masuk ke dalam kesengsaraan. Untuk mencapai tahap pertobatan bukanlah hal yang mudah, saudara. Mungkin saat ini saudara yang masih terikat di dalam seks bebas,
anak-anak muda yang masih terikat dalam seks bebas, orang tua yang terikat dengan dunia malam. Saya mengatakan bahwa kasih Kristus bagi saudara itu tidak terbatas. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan memandang rendah akan kekristenan, Pak. Kalau saudara menyadari, Tuhan, saya mau keluar dari dosa perselingkuhan. Tuhan, saya mau keluar dari dosa seperti ini. Tunggu saya, Tuhan. Tuhan akan menuntut engkau keluar dari semua.